Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harvard Channel. Di video kali ini kita akan belajar cara pembuatan soal di Google Form. Ya, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, tentu kita perlu menyiapkan soalnya di Microsoft Office kita. Dan langsung saja kita buka salah satu salah satu browser kita. Saya sarankan untuk bisa membuka dengan menggunakan Google Chrome ya. Langsung saja kita ketik, kita masuk ke Google Form ya. Setelah kita masuk ke Google Form, jangan lupa untuk bisa masuk ke dalam salah satu akun Gmail kita. Setelah itu kita ketik yang paling atas, Google Formulir buat dan analisis survei gratis, bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris. Kita klik saja. Jangan lupa juga masuk ke dalam kita masuk ke WhatsApp web ya. Nanti ketika kita mengirim soal, kita bisa langsung mengirimnya di WhatsApp web kita. Kita buka Google Formulir. Setelah kita buka Google Formulir, ini saya contohkan dulu apa target pembelajaran kita. Saya siapkan satu soal yang sudah saya buat. Ini adalah soal biologi. Ya, walaupun saya guru geografi, saya siapkan salah satu soal yaitu soal biologi ya. Nanti target pembelajaran kita, yang pertama kita akan melakukan setting soal. Lalu yang kedua, kita dapat memasukkan logo sekolah kita di dalam soal tersebut. Yang ketiga, kita dapat membuat token ataupun password soal. Yang ketiga, kita akan membuat identitas ya, kolom identitas. Yang selanjutnya kita akan membuat inti dari soal kita, yaitu memasukkan soal, baik itu bentuknya teks maupun bentuknya ada yang bergambar ya, dan lain-lain. Setelah itu kita akan melakukan setting waktu ya. Selanjutnya kita akan belajar cara pengiriman soal kepada siswa, dan yang terakhir kita akan melakukan rekapitulasi hasil pembelajaran siswa, hasil jawaban siswa yang mengerjakan soal kita. Langsung saja ya, ini kita tutup dulu. Nanti di halaman seperti ini, untuk pembuatan soalnya kita klik yang pertama adalah bagian yang ini, kosong ya, tanda plus ini. Kita klik saja. Ya, ini masih kosong. Kita akan buat soal dari awal. Langkah pertamanya kita lakukan dulu setting soalnya. Kita ketik setelan. Oh ya, agar sama, mohon semua Bapak Ibu sekalian melakukan klik kanan di mouse-nya, klik kanan, lalu dipilih Translate to Indonesia ya. Agar nanti pembelajaran kita sama semuanya, diklik saja yang Translate to Indonesia. Lalu kita pilih setelan, kita setel soalnya. Ini contrengnya kita hilangkan, kumpulkan alamat email, tidak perlu kita contreng. Batasi ke satu tanggapan, artinya siswa hanya dapat mengerjakan soal itu satu kali ya. Untuk menghindari kecurangan, mereka mengerjakan beberapa kali ya. Lalu di bagian bawah ini tidak perlu kita contreng, edit setelah pengiriman. Kalau kita contreng, artinya siswa dapat mengedit jawaban yang sudah dia kirim ya. Ini lebih baik tidak perlu kita contreng, dan yang bawah juga. Lalu kita pilih presentasi. Di presentasi kita pilih acak urutan pertanyaan, yang artinya soal kita nanti di setiap siswa bisa berbeda-beda urutan soalnya ya. Kita contreng yang ini. Lalu kita isi pesan konfirmasi, terima kasih, jawaban Anda sudah tersimpan ya. Lalu kita klik yang bagian quiz, kita aktifkan, jadikan ini sebagai quiz ya. Segera setelah pengiriman kita contreng. Yang bawahnya ini opsional, bisa berbeda-beda. Kalau kita contreng yang pertama, artinya nanti ketika siswa sudah mengerjakan soal, maka dia dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab ya. Ini bisa kita contreng, bisa juga tidak. Kalau saya
lebih baik dicontreng agar siswa tahu, oh ada soal-soal yang dia tidak jawab, yang dia jawab maupun yang dia tidak jawab. Untuk yang bagian kedua, lebih baik tidak usah dicontreng karena khawatir nanti ada siswa yang melakukan susulan, ya. Kalau kita beritahu jawabannya di awal, nanti untuk yang susulan ya bisa mengetahui jawaban dari soal kita. Nilai poin bisa kita berikan, bisa tidak. Kalau saya lebih memilih untuk tidak diberikan. Nanti diberikannya adalah secara bergerombol saja. Kita kasih file bentuk gambarnya kepada siswa. Seluruh nilai siswa akan kita berikan kepada siswa tersebut. Ya, khawatir nanti ada soal-soal berikutnya yang misalnya kalau dalam penilaian akhir tahun ataupun penilaian tengah semester, mereka setelah mengerjakan soal kita lalu mengerjakan soal yang lain, dia mengetahui nilai dia lebih dahulu, khawatirnya dia akan terganggu pikirannya karena memikirkan nilainya. Kalau misalnya nilainya kurang baik, ya maka lebih baik nilai poinnya tidak kita contreng, lalu kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan memberikan logo, ya, di soal kita. Untuk pemberian logo kita klik, ya, yang logo ini sesuaikan tema, lalu kita pilih gambarnya, lalu kita klik unggah. Jangan lupa untuk menyiapkan logonya, ya. Logo pun harus disesuaikan. Dia berbentuknya memanjang seperti ini, ya, persegi panjang. Ini dapat dibuat di Paint, ya. Kita sesuaikan, kita klik open, lalu kita klik selesai, ya. Maka logo sekolah kita sudah tampil di soal kita, ya. Kalau warna soalnya mau dirubah, misalnya dirubah menjadi warna merah, ya silahkan saja, ya. Dirubah menjadi latar belakangnya dirubah menjadi putih, ya bebas, dipersilahkan. Macam-macam kita bisa pilih. Oke, kita close. Lalu selanjutnya kita buat judulnya, misalnya kita buat ulangan harian biologi kelas 10 misalnya. Selanjutnya kita buat token. Cara pembuatan token kita ketik saja token. Ya, nanti di sini yang kita pilih adalah jawaban singkat. Lalu kita klik angkanya ini menjadi teks. Ini berisi dan teksnya kita ketik token apa yang kita akan tuliskan atau berikan kepada siswa. Misalnya kita berikan tokennya adalah bio X. Nah, ini adalah bio X atau bio 10, ini tokennya. Ya, teks kesalahan khusus. Jadi kalau nanti siswa mengisi tokennya itu salah, apa yang tampil? Kita ketik saja, maaf, token Anda salah. Ya. Lalu kita contreng wajib diisi. Lalu kita pilih titik 3 yang ada di bawah dan kita contreng yang adalah validasi respons. Ya. Artinya ini harus mereka isi. Kalau mereka salah mengisi, maka akan keluar notifikasi, maaf token Anda salah. Oke, bagian token sudah selesai. Ya, ini adalah kita sebut bagian pertama, yaitu bagian pengisian token. Untuk menambah bagian, kita pilih 2 balok yang ada di bagian bawah, tambahkan bagian, kita klik saja. Ya. Bagian kedua kita akan isikan dengan identitas, ya. Misalnya kita ketik identitas, identitas siswa atau peserta ujian. Nah, setelah itu kita pilih tanda plus. Ini artinya kita memilih menambahkan soal. Jadi yang pertama adalah nama. Ya, selanjutnya di nama kita ketik nama lengkap, ya. Nama lengkap. Ya, lalu kita contreng wajib diisi. Ini adalah jawaban singkat.
Ini tidak perlu diklik ya, validasi responnya. Setelah nama lengkap, kita tambahkan lagi apa yang mereka perlu isi, misalnya kelas ya. Kelas. Nah, kelas bisa kita pilih dengan drop down ya, artinya mereka tinggal pilih saja nanti kelasnya. Misalnya kita mengajar di kelas 10 IPA. 10 IPA ada 5 misalnya atau 4, kita ketik saja 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3 misalnya, 10 IPA 4 misalnya, ada 4 kelas 10 IPA yang kita ajar. Ini kita tulis seperti itu, lalu kita contreng wajib diisi. Selanjutnya kita ingin tambahkan lagi misalnya nomor absen ya, sehingga kita nanti memudahkan untuk mengecek absen berapa yang tidak mengerjakan soal ini. Kita bisa isi nomor absen ya. Untuk memudahkan juga nanti kita tulis saja, tambahkan di sini tanpa angka 0 di depan. Nah, misalnya mereka absennya di bawah 10, misalnya 9. Jadi mereka tahu bahwa pengisian absennya itu 9 saja ditulisnya, tanpa dia tulis 0, 9. Lalu kita contreng juga wajib diisi ya, karena ini supaya siswa dapat mengisinya dengan bebas, validasi responnya kita hilangkan. Validasi responnya kita hilangkan. Misalnya kita ingin menambahkan identitas lagi, ya, misalnya siswa mengisi NISN, ya, agar terlebih terdata NISN misalnya. Ya, jawaban singkat boleh saja kita pilih, kita aktifkan wajib diisi dan validasi responnya kita contreng, kita hilangkan ya. Oke, bagian identitas sudah lengkap, sudah ada nama lengkap, kelas, ya, nomor absen, NISN. Selanjutnya kita tambah bagian yang ketiga, yaitu masuk ke inti soal. Bagian judulnya kita bisa copy saja dari sini, samakan. Judulnya kita samakan, ulangan harian biologi 10. Lalu kita isi soal-soalnya. Untuk menambah soal kita bisa mengklik tanda plus ini. Kita masuk ke soalnya. Di deskripsinya bisa kita isi, misalnya kita isi di deskripsi dari soal kita, pilihlah satu jawaban yang paling tepat, atau kerjakan dengan jujur ya, terserah, paling tepat. Oke, untuk mengisi soal, kita buka soal kita tadi. Misalnya ini nanti bisa berbagai macam tipe soal ya. Ada bisa berbentuk pilihan ganda, ada bisa berbentuk kotak centang, bisa berbentuk drop down, bisa berbentuk isi pilihan ganda ya, macam-macam. Ini nanti bisa kita pilih. Bisa juga bentuknya esai, jawaban singkat ya, dan juga paragraf, bisa-bisa saja. Oke, langsung misalnya soal kita adalah pertama bentuknya pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda, kita buka soal kita tadi. Di soal ini misalnya bentuknya seperti ini ya, ada soal dan ada poin-poin dari soalnya ya. Bisa berbentuk poin ini, bisa 1, 2, 3, bisa A, B, C, D. Poin soal ini, poin-poin di dalam soal ini tidak bisa di copy ke Google Form ya, sehingga poin-poin soal ini harus kita jadikan gambar ya. Cara pembuatan gambarnya nanti di Google Form, bentuk soal seperti ini harus kita jadikan gambar. Kita pilih Snipping Tools ya. Ini saya sudah siapkan Snipping Tools-nya, ada di bawah ya. Kalau memang belum ada, dicari saja di bagian search Snipping ya, Snipping Tools, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih ya pin form taskbar ya. Ini kita pilih, karena saya sudah pilihnya, saya pilih, maka ini tulisannya unpin. Tapi kalau belum dipilih, nanti tulisan di sini adalah pin ya, form taskbar ya. Seperti itu. Kita pilih, nanti akan muncul di sini. Ya, ketika kita buat soal, cara pembuatan soal bergambar,
kita klik saja Snipping Tools. Ya. Modenya adalah kita pilih rectangular snip. Kita pilih ini. Ya, lalu kita klik New. Lalu kita blok bagian yang akan kita jadikan gambar. Ya. Nah, setelah itu kita simpan. File, Save As. Misalnya kita simpan di Picture, kita buatkan folder khususnya agar memudahkan kita dalam mencarinya. Bio 10 UH1 misalnya. Ini kita buka. Ya. Gambarnya kita berikan judul, misalnya soal 1, ya, misalnya seperti itu. Kalau dia merupakan gambar untuk option, bisa kita pilih soal 1 option A misalnya seperti itu, ya. Kalau soal gambar tersebut untuk option B, kita ganti option soal 1 option B seperti itu, ya. Karena ini berada di soal, kita tulis saja file name-nya adalah soal 1, ya. Kita save, bisa bentuk PNG, bisa bentuk JPEG, ya. Gak apa-apa, kita pilih saja PNG, kita save. Nah, ketika kita save, ini kita minimize, soalnya kita buka kembali. Setelah itu kita pilih bagian yang ini, ya. Ini untuk memasukkan gambar. Kita pilih unggah, kita cari. Tadi kita masukkan di Picture, ya. Kita pilih Picture, lalu kita pilih foldernya BioX UH1. Lalu kita pilih soalnya, open, ya. Kita tunggu, maka bagian dari soal itu sudah tampil berupa gambar, ya. Lalu kita tinggal memasukkan pertanyaan intinya, ya. Pertanyaan intinya adalah ini. Kita copy, kita paste di sini. Seperti itu, ya. Nomornya lebih baik kita hilangkan karena kita nantinya mau mengacak soal, ya. Untuk bagian opsi nanti di Google Form ini ternyata mudah. Kita tidak perlu memasukkan satu-satu opsinya, ya. Kita buka kembali soal kita. Kalau soal kita berbentuk bold and numbering seperti ini, kita hilangkan dulu bold and numberingnya kita hilangkan dulu, ya. Kita hilangkan, kita klik saja ini, ada di home, ya. Kita klik, nah bold numberingnya akan hilang, ya. Jawabannya B, dia cetak tebal sendiri. Cetak tebalnya tidak perlu dihilangkan karena Google Form membaca kata-kata atau kalimat itu tidak dalam bentuk bold atau cetak miring, ya. Jadi ini tidak menjadi masalah, ataupun kita warnakan merah, ini tidak menjadi masalah. Kita tinggal copy, klik kanan, copy. Lalu kita buka lagi Google Form kita pilih yang option 1. Di opsi 1 ini kita tinggal paste, ya, Ctrl V ataupun kita klik paste. Ctrl V, maka soalnya akan muncul, optionnya akan muncul semua. Tadi kita ingat jawabannya adalah yang B, ya. Yang B. Nah, kita lambung, ya, tadi jawabannya. Maka untuk memberikan jawaban, kita kunci jawabannya, kita klik kunci jawaban. Lalu kita contreng jawabannya. Jawabannya adalah B, lambung. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa memberikan poin. Kalau kita soalnya 50, berarti satu soalnya poinnya 2. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bingung mau memberikan poin berapa, misalnya jumlah soalnya 35, sulit memberikan satu nomornya itu berapa poin, kita berikan saja 1, nanti jumlah poinnya tinggal kita konversi di akhir, seperti itu, ya. Lalu kita klik selesai, ya. Nah, kita perlu atau tidak mencontreng ini. Nah, ini adalah opsional, apakah kita perlu mencontrengnya atau tidak. Kalau kita contreng, artinya siswa harus menjawab soal ini, ya, tidak bisa dia lewati, ya. Kalau nanti di akhir dia mau mengirim jawaban, dia akan diarahkan ke soal ini. Ada soal yang belum dia jawab, ya. Boleh kita contreng, ya, agar memudahkan siswa mengetahui ada soal-soal yang dia lewati belum dijawab, ya. Nah, seperti itu, ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2, ya. Kita untuk soal nomor 2 ini bisa pilihan seperti ini. Bapak Ibu bisa memilih tanda plus ini. Kalau Bapak Ibu memilih tanda plus ini, artinya
soal ini bentuknya hanya satu halaman, jadi full satu halaman itu nomor 1 sampai 45 nomor misalnya, yang kita buat 45 nomor. Kalau kita pilih yang ini, artinya soal itu tampilnya per halaman ya. Ini saya contohkan. Kalau saya sarankan lebih baik dipilih yang ini saja, karena nanti kalau siswa ingin kembali ke soal-soal tertentu yang belum dia jawab, dia tinggal men-scroll seperti ini ya, tidak perlu dia balik ke nomor 1, karena Google Form kelemahannya dia tidak tampil soal nomor 1, 2, 3-nya tidak tampil di sini. Kalau dalam UNBK kan tampil ya. Nah, saya sarankan yang dipilih adalah ini saja ya. Kita klik tanda plus. Oke, kita lanjutkan pertanyaan nomor 2 ya. Kita siapkan. Misalnya kita mau masukkan kembali ya soalnya. Ini saya isi saja dulu ya Bapak Ibu, semua soalnya sampai di bagian akhir, karena kita sudah mengetahui tata cara pembuatan soal ya. Kita pause dulu videonya, nanti saya isi dulu semua soalnya, lalu kita masuk ke bagian berikutnya ya. Ya, kita lanjutkan. Ini saya sudah buat ada 40 soal ya. Jadi 40 soal ini, sebelum kita beralih ke tahap berikutnya, kita harus melakukan pengecekan ya. Kita cek satu persatu, kita pastikan setiap soal sudah memiliki kunci jawaban dan juga sudah kita berikan poin di masing-masing soal. Kita klik masing-masing soal di per satu nomor, sudah ada kunci jawaban, sudah ada poin ya, sudah ada kunci jawaban, sudah ada poin ya. Nah, boleh juga tadi ada yang ketinggalan di soal ini, misalnya kita ingin supaya siswa setiap orangnya option jawabannya diacak ya, boleh juga kita klik di sini di titik 3 ini, lalu kita klik acak urutan opsi, maka nanti di setiap peserta didik kita yang mengerjakan soal ini, soalnya teracak dan juga opsinya teracak seperti itu ya. Kalau kita sudah cek semuanya dari 1 sampai 40, semuanya sudah terisi, kunci jawabannya sudah terisi, wajib diisinya, ini juga sudah diisi acak urutan opsinya, sudah ada poinnya, boleh kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita akan melakukan setting waktu ya, setting waktu. Ya, mungkin di Bapak Ibu ini belum ada nih ya. Bagian ini belum ada karena memang ini harus diinstal tersendiri ya. Cara penginstalannya, diklik yang titik 3 ini, diklik, lalu yang dipilih adalah add-on ya. Dipilih yang gambar seperti ini, dipilih add-on. Tunggu sebentar ya. Lalu yang dipilih adalah ini form limiter ya. Dipilih form limiter, diinstal karena saya sudah menginstal, sudah ada ya. Bapak Ibu nanti tinggal diinstal saja, pilih akun Google-nya yang sesuai dengan akun Google yang kita pakai untuk pembuatan soal ini ya. Kalau akun Google-nya berbeda, nanti di akun Google soal yang kita sedang buat, maka form limiternya tidak tampil seperti itu ya. Ini diinstal sampai selesai ya, lalu nanti ini di close saja. Kita kembali ke soalnya, kita tetapkan waktunya ya, kita pilih, nanti muncul seperti ini. Di sini ada ya, nanti kita pilih yang add-on ini, lalu kita pilih form limiter prod ya, lalu kita pilih set limit ya, nanti akan muncul ini set limit form limiter. Ini pernah saya setting ya, jadi ini sudah terisi. Misalnya kita hapus saja dulu. Nah, ini bisa kita limit, yang bisa kita limit ada 3 ya. Yang pertama ada waktu, ada jumlah orang yang dapat mengerjakan soal ini, dan split cell ya, nilainya. Nah, kita pilih yang tanggal dan waktunya. Tanggal dan waktu ini adalah tanggal dan waktu berakhirnya soal ya, bukan memulai. Jadi form limiter ini hanya membatasi batas akhir dari soal tersebut. Nanti kita berikan strateginya dalam menyikapi hal ini ya. Selanjutnya, setelah kita pilih date and time, kita pilih
kapan berakhir tanggalnya, misalnya kita pilih tanggal berakhirnya adalah besok nih, karena saya buatnya sekarang tanggal 18 Juni ya. Kita mau buat tanggal berakhirnya adalah tanggal 19 Juni ya. Jamnya misalnya kita mulai ujiannya jam 8 ya, berakhirnya 9.30, ujiannya 90 menit. Nah, kita kliknya ada batas akhirnya ada 9.30 ya. Boleh juga untuk menghindari siswa yang nanti terlambat dalam pengerjaan soal, kita kasih dispensasi waktu misalnya 5 menit atau 10 menit. Biasanya saya kasih dispensasi 10 menit ya, supaya mereka nanti kalau ada mengalami kendala bisa diatasi permasalahannya ya. 9.40 kita save ya. Lalu kita tampilkan pesan jika mereka telat dalam pengiriman atau mereka mengerjakan di luar waktu yang telah diberikan. Misalnya kita tulis saja maaf soal ini sudah ditutup misalnya. Lalu kita pilih silahkan hubungi gurumu. Nah, seperti itu ya. Baik, kita save ya. Oke. Nah, sehingga batas akhir dari pengerjaan soal ini sudah kita setting ya. Setelah itu setelah kita siapkan soalnya, jangan lupa untuk melakukan pengecekan akhir ya. Pengecekan akhir itu kita bisa pilih yang ini, pratinjau ya. Kita isi tadi tokennya BioX ya. Nah, saya agak lupa tadi tokennya ya. Tadi tokennya BioTTS ya. Tadi saya ganti. Misalnya kita BioTTS, kita isi tokennya. Ini nanti tampilan di siswanya seperti ini ya. Seperti ini nanti tampilan di siswanya. Ya. Karena kita tadi tokennya huruf besar, maka kita tulis BioTTS ya. Nah, kalau mereka salah isi, misalnya mereka isi dengan huruf kecil BioTTS, mereka pilih berikutnya, maka akan tertulis maaf token Anda salah, sebagaimana yang tadi sudah kita berikan pesannya ya. Kita cek nomor absen. Nah, ini kita isi saja, misalnya kita adalah nomor absen 1, kita kelasnya adalah kelas 11 IPA 1. Ini absen kita misalnya ya, ini sebagai contoh saja. Nomor lengkap kita Harvard misalnya ya. Lalu kita coba memilih jawaban-jawabannya ya. Kita pilih sampai akhir, lalu nanti akan setelah semuanya terpilih ya, di akhir kita klik kirim ya, nanti akan muncul responnya di sini seperti itu. Di sini nanti responnya muncul ya, untuk mengecek apakah soal kita sudah betul. Kalau kita betul dalam pengerjaan semuanya, maka nilai kita akan sempurna gitu. Berarti setiap soal sudah memiliki kunci jawaban dan sudah memiliki poin. Ya, langkah selanjutnya setelah soal kita memang sudah siap semuanya ya, jangan lupa di sini judul soal kita harus sesuai ya. Jadi nanti ketika kita memilih soal itu dengan mudah judulnya tampil. Kalau kita tidak buat seperti ini, ya ini kita copy saja, nanti judulnya kita Ctrl C, copy, kita paste di sini. Ya. Sehingga nanti di list soal-soal kita dapat dengan mudah memilihnya ya. Judulnya tidak blank. Nah, langkah selanjutnya kita kirim soalnya ke siswa ya. Kita buat dulu draftnya sehingga kalau besok mau ujian tinggal kita kirim saja ya link soal berserta tokennya ya. Cara pembuatannya seperti ini, kita klik kirim, lalu kita klik yang bagian ini yang gambarnya adalah seperti rantai, kita perpendek saja ya, lalu kita klik salin ya, kita close ya. Kita misalnya taruh di file kita bisa pilih di Microsoft Word atau di Note ya. Misalnya kayak kalau saya pilih Notepad, lalu saya tulis dulu draft pesan yang akan saya berikan ke para siswa, misalnya soal
biologi ulangan harian kelas 10. Ada tanggalnya besok, tanggal 18 Juni 2020. Jamnya bisa kita tulis misalnya jam 8.00 sampai 09.30 WIB. Seperti itu. Nah, kita masukkan link soal tik 2. Nah, kita paste tadi link soalnya kita sudah copy, tinggal kita paste, Ctrl V ya. Lalu tokennya kita tulis, boleh kita tulis langsung, boleh kita berikannya nanti ya. Kalau saya langsung berikan saja karena sebenarnya untuk mengetahui token ini ada cara hacknya ya, bisa dihack tokennya. Karena itu untuk menghindari siswa yang sudah pintar dalam IT ya, tokennya langsung saya berikan saja ya. Ya, tokennya kita copy bio TTS ya, kita paste di sini. Nah, ini draftnya, nanti kita simpan yang besok nanti kita bisa berikan kepada siswa ya. Kita save, kita kasih judul draft soal bio 10 UH1 misalnya. Kita save seperti itu ya. Kalau besok sudah mulai ujian, tinggal kita copy ya. Misalnya kalau kita ingin kasih bold di sini ya, sebagaimana di WA, kita kasih bintang ya, kita pilih semua, kita copy. Setelah kita membuat draftnya, bisa kita simpan. Setelah kita simpan, langsung saja bisa kita copy ya, lalu bisa kita langsung berikan kepada siswa ya. Kita memberikannya itu di 5 menit atau 10 menit sebelum ujian dimulai, karena memang form limiter itu hanya bisa membatasi waktu berakhir ya, bukan waktu mulai ujian ya. Untuk menyiasatinya seperti itu. Lalu bisa kita tulis nantinya di situ adalah silahkan mengerjakan. Ya, bagaimana tampilan nanti di siswa ya. Nanti mereka kan buka web browser juga di laptop mereka atau di handphone, mereka buka WhatsApp mereka ya. Mereka bisa mengerjakan dengan cara mereka mengklik link tersebut ya, lalu tampillah seperti bagaimana yang tadi sudah kita buat ya. Tokennya bisa diisi bio TTS ya, mereka buat seperti itu ya, bio TTS ya, mereka isi identitas lalu mereka kerjakan soalnya ya. Setelah selesai mereka kirim ya, dan bisa kita rekap hasil ujian mereka ya. Saya akan ajarkan cara perekapan nilainya ya. Ya, kita akan belajar cara perekapan nilai ya. Ya. Lalu kita pilih yang paling atas Google Formulir, dan kita pilih buka Google Formulir. Ini untuk mempermudah tampilannya biar agar tampil seperti ini. Nanti dipilihnya ya, dipilihnya ini. Terakhir dibuka oleh saya. Lalu dipilihnya, kalau kita pilih ini maka tampilan, biasanya tampilan awal tuh seperti ini ya. Ya, agak menyulitkan ya, karena judulnya itu tidak tampil secara sempurna ya. Lebih baik kita pilih yang ini, tampilkan daftar yang kita pilih, sehingga yang tampil nanti di Google Formulir kita berupa daftar ya, sehingga tulisan-tulisan judul dari soal-soal kita mudah untuk dibaca ya. Nah, kita pilih soal kita. Soal kita tadi adalah ulangan harian biologi kelas 11 ya. Karena saya ada soal yang sudah dikerjakan siswa, saya buka saja. Misalnya soal ini penambahan nilai, maaf kita buka yang ini. Misalnya soalnya biologi yang ini, penilaian akhir tahun biologi kelas 11 ya. Ini sudah dikerjakan oleh siswa ya, sudah ada responnya. Nah,
Untuk cara perekapan nilainya, ya ini harus ditunggu sampai akhir ya, karena agar tampilan semua soal itu ya, bisa tampil. Cara perekapan nilainya, kita klik respons, ya, lalu kita pilih ya, lihat respon di spreadsheet yang logo hijau tanda plus ini, ya, langsung saja dipilih. Kalau ini nanti tidak langsung muncul soal seperti ini, saya tampilkan ya. Misalnya tidak langsung muncul soal seperti ini, caranya begini. Ya. Misalnya ini karena itu sudah pernah saya buka, ya. Jadi Bapak Ibu yang di awal, misalnya penambahan nilai sosiologi kelas 11 IPS, ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jika responnya sudah ada, kita tunggu dulu. Ya, kita klik tanda plus ini. Nah, nanti muncul awalnya seperti ini. Ya, ini diklik saja yang atas buat spreadsheet baru, lalu kita klik buat. Ya, lalu nanti di sini akan muncul. Ya, atau di sini nanti ada tulisan buka ya. Lalu akan tampil rekapan nilai dari siswa ya. Misalnya kita ingin merekap hasil. Cara perekapan hasilnya, ini kan masih mengacak ya, ada 11 IPA 3 yang di atas, selanjutnya IPA 4, IPA 3. Ini karena masih acak, kita harus mengurutkan biar mudah nanti kita dalam perekapan nilai ya. Caranya kita pilih file, download ya, Microsoft Excel, XLSX ya, kita pilih ini. Ya, nanti dia akan terdownload seperti ini, kita buka saja. Ya. Kita tunggu. Nanti bisa kita edit ya, enable editing, kita centreng. Karena kita hanya butuh data mulai dari skor sampai di absen, sisanya kita buang saja. Ya, tanggal waktunya kita buang, kita delete, kita pilih ya. Maaf, kita pilih yang ini. Kita klik kanan, delete ya, bisa kita delete. Ya, jawaban-jawaban siswanya juga bisa kita delete. Ya, atau bisa juga nanti kita sebagai bahan evaluasi. Jadi soal-soal nomor berapa siswa mengalami kesulitan ya, tidak bisa menjawab. Ini bisa kita kirim juga ke siswa, bisa juga tidak ya. Kita pilih saya sampai akhir, lalu kita delete, klik kanan ya, di nomor akhirnya kita klik kanan di sini, lalu kita pilih delete. Maka yang tampil hanya ini ya. Ini adalah skor mereka ya, misalnya atas nama saya pilih yang bagus ya, misalnya nah, misalnya atas nama Fatia ya. Ini betul 32 nomor dari 40 soal seperti itu ya. Nah, ini cara perekapannya kita buat dulu, kita pisahkan per kelas ya dan per nama. Kita blok dari yang paling atas ya. Di bawah skor kita blok di sini sampai di batas akhir. Kita blok sampai ke bawah. Hingga kita ingin memisahkan kelas dan juga namanya ya. Setelah itu kita pilih yang di sini ya, sort and filter, lalu kita pilih custom sort ya. Nah, untuk sort by-nya kita pilih yang pertama adalah kelas. Karena tadi kelas kita ingin urutkan pertama itu berdasarkan kelas, lalu kita ingin urutkan juga berdasarkan nama, maka kita pilih add level. Add levelnya adalah nama lengkap seperti itu ya, bisa juga nomor absen. Nama lengkap kita klik OK, maka secara otomatis siswa sudah terurut namanya berdasarkan kelas dari mulai IPA 1 sampai IPA 4 ya, dan juga sudah berdasarkan abjad seperti itu ya. Karena nilainya masih berupa nilai skor ya, kita ingin buat poin ya, ini bisa kita hapus bagian tokennya ya. Kita klik lagi di sini, klik kanan, insert ya, kita tulis saja nilai ya. Di bagian ini kita bisa masukkan rumus
sama dengan kita pilih A2 ya, kita pilih ya. Karena poin totalnya adalah 40, jumlah soal totalnya adalah 40, maka kita buat rumusnya A2 dibagi 40 ya, kita kasih dalam kurung dikali 100. Nah, maka tampilan nilainya adalah seperti ini. 40 nya masih muncul ya, saya ulang ya, ini kalau ingin langsung ke bawah ya, ini pelajaran umum ya, kita klik di pojok kanan bawah ada tanda plus, nanti langsung semua rumus itu terisi sampai bawah ya. Kita klik kanan, format cell, ya kita tunggu, lalu kita pilih number ya, atau kita bisa pilih teks. Nah, kita bisa pilih teks aja. Oke ya, maka yang tampil hanyalah nilai ya. Bisa kita pilih kita berikan ke siswa, misalnya kelas IPA 1 kita berikan seperti ini nilainya, kita copy ya, hasilnya kita bisa berikan kepada siswa, kita klikkan Ctrl C atau copy, bisa nanti kita paste di kelas atau grup si siswa tersebut ya. Kita nilai biologi, buka biologi. Nah, seperti itu. Bisa kita tambah deskripsi yang lain, kirim ya. Seperti itu. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tinggalkan kolom komentar jika ada pertanyaan, tanggapan, saran. Di like video ini jika suka, dislike saja jika memang tidak suka. Mohon maaf sudah hampir pagi ya. Kita bisa untuk kembali di hari-hari berikutnya kita berikan video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih kembali. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.